Oke, nah biar wajah saya tetap melambai-lambai di screen kalian. Hari ini kita akan membahas tentang VLSM ya. Saya mau review dulu. Nah, baju saya udah kayak bendera kan ya. Backgroundnya putih, baju saya merah. Oke. Nah, IP address ini harusnya keluarnya satu-satu. Cuman nggak tahu kenapa kalau dijadikan di Zoom kok jadinya keluar semua. Jadi ketahuan kan. Masih IP address masih ingat ya, ada kelas A B C D E. Silakan on suara ya kalau Bu Frans ajak ngobrol ya, biar saya nggak suhu ngomong sendirian ya. Oke, A B C D E yang biasa kalian gunakan kelas C. Oke, A B C yang jarang digunakan atau pada umumnya tidak digunakan kelas D dan E. Kenapa tidak digunakan? Karena Karena DE milik dipakai untuk penelitian. Kalau dia DE milik Liani, aduh masih pagi. Ya, oke. Ya, saya sampai speechless mau ngomong apa. Kelas D dan E tidak dipakai karena DE milik Liani. Ya, masuk. Tidak digunakan karena biasanya digunakan untuk research. Ya kan? Nah, jadi kalian biasa gunakan ABC. Adakah alamat IP yang hilang di sini? Adakah 0 sama 127. angka berapa? 0 sama 127. Ya, 0 sama 127. 0 nggak ada ya. Jadi kalau ini kan melihatnya kelas IP itu dari oktet yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada angka 127 yang nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Dipakai untuk apa 127? Ini dipakai untuk localhost atau 127.0.0.1. Masih ingat ya? Oke. Nah, selanjutnya masih ingat ada ini, ada network address, ada host address, ada broadcast address. IP yang paling pertama disebut sebagai network. yang mana? Network, broadcast, atau host? Network. Yang network. Yang paling pertama network ya. Dan yang paling bawah sendiri alamat broadcast. Antara network dan broadcast ketemulah alamat host address. Oke, masih ingat berarti. Saya senang kalau mahasiswanya pinter-pinter gini nih, kuliahnya nggak capek. Oke, lanjut. Subnet Mask Review. Oke, digunakan untuk mengidentifikasi berapa sih jatahnya untuk host, berapa sih jatahnya untuk network. Seperti biasa, karena IP address itu bekerjanya dengan bilangan biner ya. Berarti binernya untuk network adalah angka 1. Binernya untuk host adalah angka 0. 0. Oke, masih ingat ya? Nah, ini yang subnetting review. Nah, saya bisa pindah ke ini hub. Lah. Oh, ternyata ketup. Saya kecilin sedikit. Nah, ini kan jadi enak kan kuliahnya bisa mainan Zoom kayak gini. Ya, lanjut. Subnetting review. Nah, kalau kemarin itu kan kalau masih ingat nggak teman-teman subnet default? Enggak. Yang 255 itu Bu ya. Iya benar, yang 255 itu yang penuh kan atau kelas A berarti subnet defaultnya berarti gimana? 255 betul lah. 255.0.0.0. Nah, betul 255.0.0.0. Kalau kelas B 255.255.0.0. Oke, kelas C 255. capek kan ngomong 255 capek kan? Ya itu. Iya. Kalau lagi ngajar ya gitu, lidahnya tuh kayak kepelintir-pelintir gitu kalau ngomong udah subnet mask default. Nah, efeknya kalau kita menggunakan subnet mask default apa? Masih inget nggak? Ingat? Saya tunjukkan kalau nggak ingat. Ada yang ingat? Nggak ingat? Apa yang kalian ingat tentang saya? Materi saya? Ya. Nah, ini dia. Oke. Apa yang
yang terjadi ketika kita menggunakan subnet mask default? Jumlah hostnya, coba lihat, kalau kita menggunakan kelas A, maka jumlah hostnya mencapai satu subnet aja loh ya, atau satu gang aja jumlah penduduknya ada 16 juta. 16.770 sekian host. Kalau misalnya saya saya kepengen cuman bikin satu lab aja, isinya cuman 50 komputer. Kalau kita pakai kelas A, kita cuman butuh 50, tapi ternyata IP yang disediakan ada berapa? Kalau kita pakai default ya, 16 juta. Berarti itu namanya Mubazir. mujizat. Itu kan keselak jadinya. Jadi mubazir kan ya kan. Nah, misalnya atau gampangannya ini, kalian mau ngirim donat untuk teman kalian, misalnya kotaknya sekerdus aqua tetapi isinya donatnya cuma satu. Akhirnya apa yang terjadi? Oplok-oplok kan. Sama seperti di dalam oplok-oplok itu bahasa Indonesianya apa ya? Terlalu ya oplok-oplok itu nggak bisa didefinisikan dalam bahasa Indonesia kayaknya. Nah, kalau misalnya oke deh, kalau kelas A nggak mungkin 16 juta kebanyakan, oke saya turun ke kelas B. Tapi ternyata butuhnya cuma 50, yang disediakan ada berapa kelas B? Ada 65.000. 65.000, kebanyakan lagi toh. Ya udah wes, nggak jadi 65.000, saya turun lagi ke kelas C. Ternyata di kelas C pun juga yang disediakan ada berapa? 254. 254. Kita butuhnya cuma 50. Itu pun masih mubazir, ada sekitar 204 IP, ya kan? Nah, oleh karena itulah kemarin kita ada teknik untuk mengatur alamat IP yang dinamakan sebagai subnetting. Ya, subnetting. Sebenarnya loh Bu, saya nggak mau pusing, saya nggak mau ribet, saya mau pakai subnet default aja. It's okay, nggak apa-apa. Dengan jatah yang sekian itu nggak apa-apa. Tapi selama IP yang kalian gunakan adalah IP private. Masih ingat IP private? IP private itu IP yang digunakan di area lokal kita aja. Misalnya kalian cuma bangun di kampus aja gitu. Ya udah IP private-nya saya nggak mau ribet, saya mau pakai IP kelas C aja, saya pakai default. It's okay, nggak apa-apa. IP private masih bisa digunakan secara lokal. Tetapi kalau misalnya kalian bekerja di dalam sebuah ISP, kemudian kalian harus mendistribusikan IP tersebut kepada klien-klien kalian. IP yang kalian distribusikan itu kan IP publik. Nah, IP publik itu kan berbayar. Nah, kalau berbayar dia itu mahal banget. Kayak misalnya Asia ini kita langganan IP publik 1 tahunnya itu yang paling murah ya, karena kita versi edukasi. IP publik kelas C yang kita dapatkan /24 itu seharga 9 juta belum pajak. Itu hanya sewa loh ya, bukan kepemilikan. Kita hanya sewa, dan itu kalau bertahun-tahun kita pakai ya kita tiap tahun harus bayar gitu. Nah, kan nggak mungkin kalau misalnya kita menggunakan, kita cuma butuh 50, sedangkan harga IP publik semahal itu kita kasih ke orang sampai sisa-sisa gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Karena itu berbayar. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya subnetting gitu loh. Paham maksudnya Bu Fransi? Kayaknya ngomongnya saya belibet deh, saya lapar nih soalnya. Paham ya? Paham. Kalau kalian paham silakan anggukkan kepala. Silakan anggukkan kepala kalau paham. Kalau nggak paham silakan nggak angguk-angguk. Geleng-geleng berarti. Paham? Paham apa enggak? Nggak paham. Ada yang geleng-geleng ternyata ya. Oke. Nah, kalau ada yang geleng-geleng berarti saya terangin lagi. Jadi gini, kenapa kita butuh subnetting, ya kan? Selama subnet mask default aja bisa kita lakukan gitu loh. Kalau kalian menggunakan IP lokal nggak apa-apa, yang pakai kalian sendiri, ya kan? Kalau sisa-sisa nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian melakukan pengaturan alamat IP untuk alamat IP publik, itu tidak bisa dilakukan karena satu alamat IP saja itu berbayar. Ya kan, kalian harus bayar sewa. Bu Frans tadi kasih contoh kayak misalnya di Asia untuk sewa satu blok IP publik saja kelas C itu harus berbayar 9 juta kalau education. Kalau misalnya dia bisnis seperti ISP itu bisa berkali-kali lipat. Nah, akhirnya karena berbayarnya seperti itu kan dia terbatas gitu loh. Nah, karena bayar
Jadi makanya itu nggak bisa kita buang-buang IP aja, udah kita kasih aja kelas C, padahal setiap satu subnetnya aja itu berbayar gitu. Nah makanya di lingkungan jaringan, kalau misalnya kalian nanti kerja sebagai seorang network engineer, kalian akan benar-benar dituntut untuk mengatur alamat IP. Bisa jadi dengan menggunakan subnetting, atau yang kedua dengan menggunakan VLSM. Nanti Bu Frans akan kasih tahu apa sih bedanya subnetting dan VLSM. Gitu. Kemudian yang kedua itu kenapa sih kita butuh subnetting? Kita butuh pengaturan alamat IP. Masih ingat penjelasan Bu Frans tentang broadcast? Masih ingat? Kalau ingat anggukkan kepala. Masih ingat? Oh enggak ingat. Ya ada yang gedek-gedek nggak ingat ternyata. Ya, oke. Karena nggak ingat, Bu Frans kasih tahu. Sistem broadcast itu dilakukan misalnya kayak di hub ya. Kalau kalian ingin di dalam satu hub itu ada, di dalam satu blok IP deh, satu blok IP ada 254 orang, ada 254 IP yang digunakan. Kemudian kalian ingin mengirim dari 1 ke nomor 5, ya kan? Harusnya kalau gampangannya aja, ya tinggal kirim aja dari nomor 1 ke nomor 5. Tetapi karena ada sistem broadcast di dalam sebuah komunikasi dalam sebuah jaringan, maka dari nomor 1 ini dia akan mengirim mulai dari nomor 1 sampai nomor 254. Padahal tujuannya cuma nomor 5. Nah itu namanya sistem broadcast. Komunikasi dalam jaringan seperti itu. Nomor 1 sampai 254 dikirim semua. Si nomor 2 bukan punya saya, nomor 3 bukan punya saya, nomor 4 dan seterusnya bukan punya saya. Mereka akan menolak. Baru yang menerima nomor 5 aja. Tetapi yang terjadi apa? Kalian tetap mengirim kepada seluruhnya, 254 tetap kalian kirim semua. Nah, jadi di situ terjadi sebuah broadcast domain. Broadcast domain itu memungkinkan apa? Iya kalau misalnya yang ngirim cuma nomor 1 aja, ternyata nomor 1 lagi ngirim, nomor 4 lagi ngirim, nomor 5 lagi ngirim, nomor 6 lagi ngirim. Yang terjadi apa? Mereka akan bersama-sama mengirim broadcast. Dan yang terjadi yang namanya collision atau tubrukan data. Kan pada ngirim semua tuh. Semua kalau pada ngirim kayak gampangannya kalau kalian ikut Shopee 12-12 misalnya ya. Enak pencetnya. Lah, crowdednya di mana? Kan di kurirnya, ya kan? Jadi yang awalnya cuman dikirim 2 hari sampai, akhirnya bisa sampai seminggu sampai. Kenapa? Karena crowded di kurir. Sama seperti itu kalau kalian mengirimkan broadcast domain yang terlalu besar, range IP kalian yang terlalu besar, yang terjadi apa? Mereka akan mengalami penumpukan data. Bisa jadi bentuk antrian, bisa jadi malah data itu tidak terkirim sama sekali karena tubrukan. Bareng-barengan ngirim, akhirnya tubrukan, akhirnya gagal. Nah, kalau misalnya ngirim ke 254 sama dibagi menjadi ngirim ke 10 orang aja, lebih cepat mana? Yang 10. Ngirim 10 doang kan. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya subnetting. Kita perlu yang namanya VLSM. Oke, seperti itu. Sampai situ paham? Karena ini tinggal 10 menit, Bu Frans harus cut dulu. Kalian harus join ulang supaya setelah itu saya akan ajarin cara hitung-hitungnya. Sampai seperti itu. Sampai itu paham? Kenapa kita butuh VLSM? Kenapa kita butuh subnetting? Cukup paham? Ya Bu, paham. Paham Bu. Ya. Kalau paham tapi malu ngomong, silakan anggukkan kepala. Paham? Paham? Ada yang masih belum paham? Saya antara paham dan nggak paham Bu, jadi saya gini. Antara angguk-angguk dan geleng-geleng. Jadinya ngedugem. Paham ya? Oke, jadi yang awalnya subnetting itu dari satu kotak besar atau satu bulatan besar ini, single network seperti ini, kita perkecil dengan cara subnetting konvensional menjadi sama rata, dibagi sama rata. Jadi kalau misalnya dimakan berempat, ya dibagi sama rata seperti ini, tapi ternyata jadi problem lagi. Ternyata pembagian sama rata pun tidak bisa menjawab kebutuhan kita di dalam jaringan, karena di sini butuh 6, di sini cuma butuh 2. Sementara saya menyediakan alamat IP-nya sebanyak 62, berarti kan masih mubazir, masih membuat ada 60 IP yang masih tidak dipakai. Nah, karena itu kita ketemu lagi, ada teknik baru namanya VLSM. Nah, dari yang awalnya satu bulatan besar, subnet default 254, kita bagi menjadi 8 pakai konvensional,
dengan jatah sama. Coba lihat, kalau di konvensional subnetting ini jatahnya sama. Ini 30, 30, 30, 30, 30 dan seterusnya. Padahal tadi kalau konteks masalah problem kita yang tadi, misalnya di sini butuh 6, di sini butuh 25, di sini butuh 2, di sini butuh 12, tapi terbaginya masih sama rata. Masih kebanyakan. Nah, dari subnetting ini kita pecah-pecah lagi menjadi subnet lagi. Gitu. Nah, jadi ada yang gede nih, ya kan? Misal, saya punya pizza, ya kan? Ada yang doyan makan, kayak siapa yang doyan makan? Randy doyan makan. Saya nggak bisa makan separuh. Saya maunya dapatnya semua, gitu kan ya. Nah, dia minta yang separuh porsi sendiri. Ternyata ada yang nggak begitu suka sama pizza. Aku nggak begitu suka, aku dikit aja deh, gitu. Nah, ini dibagi-bagi jadi kecil lagi. Nah, kayak gitu analoginya seperti itu ya. Jadi VLSM itu adalah subnetting yang disubnet lagi. Sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya saya cuma butuh 25 host, ya udah saya sediain IP sesuai 25 aja. Kalau misalnya saya butuhnya cuma 2, ya udah saya kasih 2 aja, nggak banyak-banyak dan seterusnya. Paham perbedaannya antara subnetting dan kebalik. Subnetting dan VLSM, paham? Kalau paham silakan aku. Paham, Bu. Paham. Bu. Oke. Kalau Anda tidak kuat, silakan lambaikan tangan pada kamera. Ya. sudah menyerah. Oke, gitu ya. Jadi kenapa sih kita butuh VLSM? Bu Frans akan kasih contoh nih. Bedanya. Yang bedain apa sih Bu antara subnetting sama VLSM? Yang pertama itu tadi, kalau subnetting dia akan dibagi sama rata. Kayak ini, berapapun dia butuhnya, dia akan dibagi sama rata. Dia akan melihat dari kebutuhan yang paling besar. Misalnya yang konteks yang tadi, nih kebutuhan yang paling besar kan ini butuhnya 25, maka dia akan menggunakan /28. Nah ini masih inget nggak ada slash kayak gini? Yuk, kalau /28 berarti saya butuhnya berapa? Saya buka Paint. Host yang saya sediakan ada berapa? Yo, masih inget nggak? Di kalian sudah ketemu Paint? Sudah kebuka Paint-nya? Sudah kebuka belum? Sudah ya? Oke. Masih ingat sudah, kalau namanya prefix length? Ya, mana ini? Ya. Nah, /28 berarti ini menunjukkan angka apa? Prefix length itu untuk networknya, biner networknya atau biner hostnya? Jeng, nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat? Kalau nggak ada yang ingat, saya akhiri kuliahnya. Saya akhiri kuliahnya nih. Wis kukut. Wis Bu Frans ngajari angel lah. Masa nggak ada yang ingat? Mungkin itu Bu. Gimana? Lainnya Bu. Iya, networknya ya. Ya udahlah, saya ingat-ingat sendiri aja deh. Ya. Oke, /28 berarti angka satunya aja sebanyak 28. Aduh, ngomongnya sampai belibet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah berapa? 24 ya? 25, 26, 27, 28. Sisanya berarti 0 ya? 1, 2, 3, 4. Oke? Oke? Oke. Oke ya? Oke. Ya, oke. Dari sini saya bisa menghitung berapa host yang saya sediakan untuk /28. Dilihatnya dari angka satunya atau dari angka nolnya? 0. Nolnya, oke. Masih ingat rumusnya host? 2 pangkat? 2 pangkat Y kurang 2. Nah, 2 pangkat Y dikurangi 2. Berarti ada berapa host di sini? 2 pangkat? 4. 4 dikurangi 2. Berapa nih? Anu. 30. Berapa? Salah, nggak ada jawaban anu. 2 pangkat 4 kurangi 2. Aduh, ini matematikanya nggak pintar, tak manggilin Bu Lilis loh. 14 Bu. 14. Oke, 14 host ya. Oke, 14 host. Bu Frans kembali ke PPT. PPT-nya yang mana ya? Oh, nih.
Oke, kembali ke PPT. Dia /28. Oke, saya /28. Di sini butuh 6 host. Cukup nggak? Lebih kayaknya, Bu. Nah, nih. Saya tak lihat. Udah, di layar kalian udah kebagi ya? Udah kan? Iya. Nah, ini tak besarin. Ya, di sini nggak bisa. Iya. Nah, gini. Oke, di sini butuh 6 host. Saya menyediakan di sini ada berapa? 14. Cukup nggak? 14. Cukup. Cukup. Oke. Yang bawah yang ini butuh 10 host. Saya menyediakan 14. Cukup? Cukup. Cukup. Ini ada 2 host cukup, 12 host cukup. Lah yang ini cukup nggak? Nggak Tidak. cukup. Nggak cukup kan? Cukup, Bu. Nah, nggak cukup. Akhirnya subnetting kan tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Nah, ya kan? Akhirnya satu. Kalau misalnya kalian menggunakan /28, ada network yang cukup, ada network yang nggak cukup. Yang kedua, kalau misalnya kalian menggunakan /28 atau melihat dari sisi 25 hostnya, ya yang terjadi akan jumlah IP yang dibuang-buang semakin banyak. Nah, beda cerita kalau misalnya kalian menggunakan VLSM. Kalau VLSM yang ini beda nih. Coba lihat, di sini prefix link-nya beda-beda loh. Di sini ada /29, di sini ada /27, di sini ada /30, /28, /28. Kok beda-beda, Bu? Mereka bisa komunikasi? Bisa dong. Kenapa kok bisa? Mereka masih berada dalam satu subnet yang sama. Coba lihat ini. 10.0, 10.x, 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 10.x. Mereka masih bisa komunikasi. Cuman yang membedakan apa? Prefix length-nya beda-beda. Coba kalau /29 berarti jumlah hostnya berapa? Siapa yang bisa ngitung? Gampangannya kan gini ya. Jadi kalau /28 kan berarti jadi gini. Dalam satu IP versi 4 itu ada berapa bit? 32 bit. 32 bit. Kalau ini kan menunjukkan jumlah binernya untuk network, ya enggak? Ya kan? Berarti Iya. kalau ada 32 bit, ini kan nanti akan terbagi menjadi ada binernya untuk biner untuk network. Ada juga binernya untuk host, ya kan? Ya apa iya? Ya. Iya. Binernya untuk network sudah kepakai 28, berarti binernya untuk host kepakainya berapa berarti? Sisanya berapa berarti? Sisanya 4. 4. 4 ya? 4 dapat dari mana? Hitung nolnya. Hitung nolnya, atau gampangannya kan ada 32 jatahnya. Dipakai 28, berarti sisa 4, gitu kan ya? Gampangannya kan gitu. Iya. Iya kan? Ya. Nah, kalau sekarang Bu Frans di sini ada /29, berarti saya biner networknya kepakai berapa? 29 kan? 29. Ikut sama ini. Berarti hostnya ada berapa? 3. 3 dapat dari mana? 32. 32 kurang 29. Ini ya. Kurang Oke. 3. Kebalik, Jono. Kok bisa dikurangi 3 ini maksudnya? Nah, ini ya. Oke. Iya, Bu. Berarti dari sini kita hitung jumlah hostnya 2 pangkat X. 3. Iya, ya. 2 pangkat Y kurang 2. Oh iya, 2 nggak dikurang 2. 3 kurangi 2. Coba ada yang ingat nggak kenapa sih harus saya kurangin 2? Saya nggak mau 2, Bu. Saya maunya 5. Boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini suaranya lembut banget, suara siapa sih ini? Saya headsetnya jauh, Bu. Kalau ini kan dekat. Oh, deket. Gak usah dilembut-lembutin gitu deh suaranya deh. Enggak, Bu. Ya, Oke, 2 pangkat 3. Kenapa kurangin 2? Kenapa? Karena Main ini. Ini IP-nya siapa sih kok dikurangin 2? Dipakai untuk alamat IP-nya net. Satunya lagi dipakai untuk dot. Yes. Oke. berkas. 2 IP yang tidak boleh digunakan.
Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2 jadi berapa anak-anak? 6. 6. 6 host. Sesuai nggak dengan kebutuhan yang di sini? Sesuai nggak dengan kebutuhan yang di sini? Di sini butuhnya 6. Sesuai ya? Sesuai. Sesuai, Bu. Baik, oke. Sesuai. Kita lanjut. Kalau misalnya saya di sini ada /27, berarti ada berapa host yang saya sediakan? Berarti 27 terus 32 kurangi 27 ya. Berarti ya 5. 5. Berarti jumlah hostnya 2 pangkat 5 dikurangi, Dikurangi 2. berarti ketemulah 30. 30 host. Yang saya butuhkan di sini adalah 25. Cukup? Cukup. Cukup. Oke, sekarang kita lihat. Dulu saya cuma butuh 2 host, berarti saya pakai /30. Kita coba hitung apakah ini 2 host. 32 kurangi 30 ya, berarti 2. Berarti jumlah hostnya 2 pangkat 2 dikurangi 2. Berarti berapa? 2. host. 2. Nah, akhirnya cukup kan? Saya cuma butuh 2 host, Bu. Ya udah saya kasih /30 aja. Pas dia nyediakannya ada 2 host. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Paham. Paham, Bu, Jadi paham. yang awalnya kalau misalnya saya mau kasih perbandingan ya, subnet, di mana di sini pakai /28, padahal dia butuhnya cuma 6, 10, 12, sama 25. /28 tadi berapa? 32 kurangi 28, 2 pangkat 4 ya? Berapa? 14 ya? Ini available, yang ini tetot, ya kan? Kalau subnet seperti itu. Tapi kalau bukan kasih VLSM, di mana di sini yang 6, ya udah saya kasih /29. Yang 10 saya kasih /28. Yang 12 saya kasih /28 masih cukup lah, kan masih 14 nih orangnya. Nah, yang 25 saya kasih /27. Semuanya terpenuhi dengan sempurna. Itulah VLSM. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Paham? Kalau paham silakan anggukkan kepala. Paham. Paham. Ada yang masih belum paham? Jangan kenceng-kenceng Novrian, nanti kamu jelungup nanti. Oke, paham ya? Itulah VLSM. Jadi kalau kalian jadi seorang network engineer, alangkah baiknya kalau kalian mengatur IT jaringan itu dengan metode VLSM. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Nah, sekarang tinggal kita berhitungnya. Oke, saya sudah paham caranya kenapa kita butuh VLSM. Sekarang yang jadi problem adalah, Bu, kalau nanti saya mau caranya ngitung VLSM seperti apa? Mana? Kok nggak bisa digedein? Mana? Oh ya, ini ya. Nah, VLSM seperti apa? Nah, di sini saya butuh ada 500 pakai 23. Saya butuh 50 pakai /26. Kalau misalnya saya butuh 27, saya butuh 20 orang, kita pakai /27. Saya butuh 200, kita /24. Ini enaknya pakai VLSM. Dia not wasting IP address, pakai secukupnya. Caranya bagaimana? Allocate largest block first. Artinya kalian harus mengalokasikan siapa yang paling butuh gede dulu. Berarti start IP address-nya dari yang paling besar dulu. Coba lihat di sini. Sini ada 500, 50, 20, sama 200. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang butuh subnetnya lebih gede. Nah, atau yang butuh potongan kuenya lebih besar, sisanya tinggal yang nggak begitu suka kuenya tinggal dibagi sisa-sisanya doang gitu kan. Nah, di VLSM juga sama seperti itu. Nah, biar ngerti, kita latihan. Contoh latihannya seperti ini. Sebuah perusahaan XYZ, dia bagi-bagi jaringannya. Jadi ada 7 orang di bagian admin, ada 18 orang di bagian grup 1, 9 orang di grup 2, dan 5 orang di bagian sales ya. Kalian sebagai network engineer disuruh untuk mengspesifikasikan IP address-nya. Caranya bagaimana? Nih, arrange the network based on the highest host number. Diurutin dulu siapa yang butuhnya paling besar. Nah, coba Bu Frans hitung. Caranya begini. Oke. Perusahaan XYZ, di kalian keluarnya apa? PPT sama PAIN ya.
Ya. Ya, Bu. 2. Oke, Posisi aman. aman. Ya, Bu. Kalau nggak kelihatan Aman, bilang aman. ya. Siap, Bu. Oke. X, Y, Z butuhnya ada 7, 7, 18, 9, 9, sama 5. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah urutkan. Siapa yang paling besar? 18. 18. 18. 18. Oke. Terus setelah itu? 9. 9. Setelah itu? 7. 7 host. Setelah itu? 5. 5. Oke. Terus yang kedua, hitung dari host yang paling banyak dulu. Cara hitungnya seperti apa, Bu? Sama persis seperti yang paling banyak. Sama seperti pada saat kalian belajar tentang VLSM. Salah, subnetting maksud saya. Nah, ketika belajar subnetting kemarin itu kan ada 2 cara nih, caranya ngerjain subnetting. Berdasarkan subnetnya atau berdasarkan hostnya. Kalau kita bekerja dengan menggunakan VLSM, yang kita pakai ini, berdasarkan hostnya. Karena kita ngitung berdasarkan host yang terbanyak dulu. Kalau kalian paham bagaimana cara ngerjakan subnetting, maka VLSM gampang. Makanya Bu Fras ngerangkannya cuma dalam satu pertemuan aja. Nah, gimana caranya, Bu? Oke, kita cari caranya ya. Host yang paling banyak dulu. Kita ngitung berdasarkan jumlah host yang paling banyak. Oke, hostnya butuhnya yang pertama ya, 18 ya. 18 host. Oke, kita hitung dulu subnetnya berarti 2 pangkat Y dikurangi kedua. Oke, deal? Deal. 2 pangkat berapa yang deket-deket 18? Lebih harus, kurang nggak boleh. 2 pangkat 4, Bu. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 tuh berapa? 16. 16 kurangi 2. Kurang dong IP-nya. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kurangi 2 berapa? 30. 30 host. Oke, 30 host ya. Oke, berarti karena di sini butuhnya 5, jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan IP address host belakang jalan artinya host jalannya dari belakang ya. Oke. Nolnya berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya dikasih angka 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gini ya. Jadi kan di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya gitu kan. Berarti subnet masnya ketemu berapa nih? Kalian yang hitung, saya yang nulis. 240 kayaknya, Bu. Dapat dari mana 240? Masih Masuk ingat caranya? 28 tambah 64 tambah 32. Ini 128 ya. Ini Ya. 64 ya. Ini 32 ya. 32. Ditambah ya. Oke. 128 tambah 64. 192 ya kan? Tambah 32. Iya. 224. Oh iya, 224. 4 ya Zainal ya. Oke, Kalian tunggu. 224. Oke. Berarti kita pakai, jangan lupa kalau di dalam VLSM dia slash-nya akan atau prefix line-nya ngomong apa sih saya? Berbeda-beda itu maksudnya. Oke, berarti slash berapa nih? 27. 27. Ini ya. 8, 8, 8. Di sini ada 3 bit, ya kan? 8 tambah 8 berapa? 16. 16. Tambah 8 berapa? 24. 24. Tambah 3 berapa? 9. Kok jadi 9 gitu? 9, 27. 27. Kok bisa 9 tuh dari mana? Ya, oke. Lanjut. Kalau misalnya kita sudah tahu ketemu ininya, subnet masnya, maka selanjutnya sama kayak kemarin, kita ngerjakan yang nyari yang namanya wildcard. Caranya gimana? Subnet mask default, subnet mask full dikurangin sama subnet mask yang kita hitung di sini, ya kan? Karena Bu Frans Iya. males nulis, tak tulis buntutnya aja ya. Ya. Iya, Bu. Berarti di sini jadi 0, 0, 0. Ada yang bisa ngitung nih?
31. Ini Bu Frans nggak nge-lag loh. Saya nungguin kalian loh. Ini nggak nge-lag nih. 31 Bu. Oke, kalau sudah ini saya nggak nge-lag ini. Ya, emang nungguin ngitung. Oke, kalau udah ketemu wildcard-nya yang dilakukan adalah cari network address. Network address dapatnya dari mana? Ya IP yang disediakan oleh kantornya. Kita lihat IP-nya berapa. Dia menggunakan IP nih 192.168.10.0. Oke. Start dari situ 192.168.10.0. Jangan lupa ini pakai slash 27. slash 27. Ambil dari sini ya. Set. Oke. Nah, kemudian ditambah sama wildcard 00031. Mana wildcard-nya, Bu? 0. Oke. Network address ditambah wildcard sama dengan 192.168. oh, ini jadinya alamat apa nih? Alamat Alamat palsu. pos kalau nggak salah, Bu. Alamat Oh, broadcast song, guys. Nah, ini kan yang paling atas nih, yang paling bawah ini. Nah, jadi berapa? 192.168.10.31. Ketemulah di tengah-tengah host address. Berapa berarti host address-nya? 10 titik 1 sampai 10 titik 30. 30. Dapatnya dari mana? Setelah 0 ya 1. Sebelumnya 31 ya 30. Jangan lupa mereka semua slash 27. 27. Sampai sini paham? Paham? Paham. Oh ya, jangan angguk-angguk ya. Saya nggak kelihatan kalian angguk-angguk ya. Ya paham ya. Oke. Nah, kalau sudah 18 host, oke udah ketemu. Kita lanjutkan yang selanjutnya ada 9 host. Yuk, cara ngitungnya berarti gimana? 2 pangkat. Sama. Kalian yang ngomong, saya yang nulis. 2 pangkat 4. 2 pangkat Y. Berarti berapa nih? 2 pangkat? 2 pangkat. 4. 4, 3, 2, 1. 4. Oke. 3 bisa nggak 3? Enggak. Kurang. Kurang, Bu. Ya, kalian suka lebih apa suka kurang? Lebih aja, Bu. Biar nggak bentrok. Enak. Kalau ibaratnya makan enak imbuh timbangannya luwe ya. Ya, Bu. Oke, 14 host. Lanjut, berarti subnet masnya sama dengan 12 host. ngitungnya dari 2. Dari 4. belakang. 1, 2, 3, 4. Sisanya dikasih angka 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, berarti IP-nya 255, 255, 255. Berapa nih? 255. 240. 40. Slash 28. 28. Dapat dari mana 28? Nih ya, 22. 8. 8 sama 4. Jadi ketemu 2. Paham? 8. Paham, Bu. Paham ya? Paham. Jangan angguk-angguk, ini nggak kelihatan kalau gini. Soalnya kan layarnya Paham, Bu. ya paham. Oke. Lanjut, nyari apa? Mas. Nyari apa nih? Wildcard. Wildcard. Caranya cari wildcard berarti saya ambil puncuknya aja ya, dikurangin sama Ya, 20 ya. dikurangi Ini berapa? 240 sama dengan 15. 15. Lanjut, nyari apa lagi? Network. Nah, ini bedanya VLSM. Network address-nya kita akan kelanjutan dari sini. Ini kan 10.1 ya. Maka di sini Ya. start network address-nya adalah 192.168.10 titik. Nah, 32. 32. /28. Jangan lupa ya. Paham?
Paham, Bu. Ditambahin sama Paham, Bu. wildcard berarti 00031. 00. Ya kan? Ketemulah IP yang namanya broadcast broadcast address. Broadcast. nanti 192.168 titik 1. kok 1 Tiga, Enggak, ya kan? 63. 63. Kalau sudah nanti di sini carilah host address-nya berarti start 10 titik 2 3 Tiga. 2 3 habisnya 3, 3 berarti 3 3 ya 10 titik Iya. sebelumnya 63 berarti 62 62 slash 28. 28. dan seterusnya sampai kalian bisa menemukan seperti ini. Ini gimana cara gede ini? Oke. Seterusnya sampai kalian bisa menemukan akhirnya seperti ini. Nah, ini ya, ada slash 27, ada slash 28, ada slash 28, ada slash 29, dan ini adalah kelanjutan. Gitu. Nah, sampai sini paham caranya? Ya, berarti wildcard yang cara kedua itu gak dipakai, Bu, yang hasilnya 15 itu. Wildcard cara kedua yang 15. Yang mana? Yang mana? 0015 itu gak dipakai, Bu. Yang dipakai yang 31. 15 yang di pertama maksudnya. Mana Kedua 15? itu. Itu. Oh, Yang sorry. Salah ini memang kerjaannya. Kalian diem aja disesatin sama dosen. Saya pikir benar itu. Oh, salah. Kalian heeh aja. Saya juga heeh aja. Salah. Nah, gini. Benar. Pertanyaannya adalah bukan 31. Sudah nggak pakai wildcard ini lagi ya. Ini sudah nggak dipakai lagi nih. Yang dipakai adalah yang barusan kalian hitung. Nah, ini yang dimasukkan sini. 15. Jadi berapa nih? 47. Betul. 47. 47, maka di sini startnya 33 sampai 4. 46. Nah, 46. paham ya? Terima kasih Zainal. Ya, Bu. Nah, makanya ketemu di sini tadi makanya loh kok beda, Bu? Ya kan? Tadi harusnya 64, ini malah 48 ya. Betul. Paham ya? Sudah ya, paham ya? Ya, Bu, paham, Bu. Oke, ada pertanyaan dulu. Enak toh? VLSM gampang kok. Pokok subnettingnya paham. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada. Masih aman. Oke, waktu kita tinggal 6 menit ya. Jadi biar kalian lebih paham, maka di sini ada latihan. Oke. Nah, ini dia latihannya. Sudah terlihatkah di layar kalian? Udah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Cara dengan subnetting adalah yang pertama tadi diapain dulu? Diurutkan yang butuh banyak. Diurutkan dari yang paling banyak membutuhkan host. Berarti di sini kan ada 450, ada 186, ada 430, ada 300. Berarti yang start kita dari yang 450. 450. Tetapi jangan lupa, ini kan ada garis nih. Ada link antar router nih, ya kan? Ini juga ada link antar router kan? Ini juga harus dikasih IP. Kalau nggak kalian kasih IP, ke bawah-bawah ini cuman bisa jaringan lokal aja. Ini antar router nggak bisa terhubung ke internet kan? Nah, makanya ini dianggap sebagai satu link. Artinya dia membutuhkan 2 host. Yang ini juga membutuhkan 2 host. Yang ini, kegeser. Yang ini membutuhkan 2 host dan seterusnya sampai semuanya. Paham maksudnya Bu Frans? Enggak, bagus. Enggak, Bu. Gini. Jadi kalau misalnya kalian menghitung sebuah IP, setiap link antar router itu juga harus dikasih IP. Kalau nggak kalian kasih IP, mereka kan nggak bisa saling komunikasi, ya kan? Yang di sini oke, kalian hitung, ini kalian hitung, ya kan? Tapi yang ini kan juga perlu dihitung, ya kan? Nah, jadi nanti akan ada berapa IP yang kalian setting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Total ada 20 subnet yang kalian kerjakan. Paham? Kenapa harus 20, Bu? Lah karena antar router ini kan juga ada linknya. Dia kan terhubung juga. Sama seperti pada saat kalian melihat yang ini tadi. Nah, ini antar router kan juga ada link. Tetap dikasih IP nggak? Ya. Dikasih kan? Nah, kalau nggak dikasih IP ya nggak bisa terhubung nanti jaringan yang di sini sama jaringan yang di sini. Nah, sama dengan yang ini. Ini juga harus dikasih IP. Dan cara mengerjakannya sama seperti Bu Frans tadi, diurutin dulu dari host yang paling banyak. Setelah itu nanti dihitung satu persatu seperti ini. Mulai subnet masknya, wildcard-nya berapa, network address-nya berapa, broadcast address-nya berapa, host address-nya berapa, sampai ketemu kesimpulan seperti itu. Oke, paham? Paham? Cuma 6 menit. Iya, Gimana? cuman yang buat IP-nya yang banyak itu yang belum paham, Bu. Kalau menghitungnya mungkin bisa, cuman Menghitungnya ngasih bisa. IP-nya. Ngasih IP-nya per satunya masih belum paham. Sebenarnya cara menghitungnya juga sama. Nah, cuman bedanya kalau yang di sini kan tadi ada banyak-banyak tuh hitungnya. Ya kalau ini, ya berarti cuman butuh 2 host aja, ya kan? Kalau cuman butuh 2 host kan jadinya gini. Jadinya berarti kalau saya di sana tadi misalnya ada yang butuh ada yang butuh 450 kan di rutin ya, ada butuh yang 430, ada yang butuh 300, ada yang butuh 186 gitu kan ya. Nah, yang 100 Iya. selanjutnya berarti ada 2 host, 2 host, 2 host, 2 host dan seterusnya sampai terpenuhi semua. Cara menghitungnya bagaimana? Sama seperti cara kamu menghitung yang ini. Cuman bedanya di sini cuman butuh 2 host aja. Kalau 2 host kan berarti 2 pangkat 2 kurangi 2 nih. Ya kan? Ya apa enggak? Iya, Bu. Iya kayaknya, Bu. Bingung. Kalau misalnya cuman butuh 2 host kan berarti 2 pangkat Y dikurangi 2. 2 pangkat berapa dikurangi 2 yang hasilnya 2. mencukupi 2 ini. Berarti kan saya pakai 2 pangkat 2 nih. Iya kan? Iya. Makanya ketemunya 2 host. Ya kan? Berarti ngitungnya ya sama. 0, 0, sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu tadi yang ada 8 itu loh, 8 bit ya. Di sini ada 6 bit berarti jadinya slash Ibu jelasin pakai pin kah? iya, nggak muncul. Enggak. Keluar pakai PTP. Astaga, saya ngomong pantesan kok diem aja. Astaga, saya ngomong sama apa? Kita harus memberikan IP kepada masing-masing link. Di mana aja yang harus kita kasih IP? Ya kan diurutin dulu ya, dari yang paling besar. 30, Ini harusnya merah. 20. 30 dulu, setelah itu 20, ya kan? Nah, ini kan link nih. Ya dihitung juga dong. Ini ada link, ini ada link, ini ada link. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Paham, Jadi Bu. pertama dulu kita butuh ada 30 host, ya kan? Misalnya di sini Ya. saya kasih IP-nya 10.10.10.0/24. Tolong di-arrange pakai VLSM. Misalnya kayak gini soalnya, ya kan? 30 host berarti 2 pangkat. Ini nggak kelihatan lagi nih. Kelihatan, Bu. Masih Oh, kelihatan. Bu. Otaknya yang loading, Bu. Mohon bersabar. 2/5, Bu. Loading. Otaknya yang loading. Oke, gimana? 2 pangkat? 2/5. Oke, 2 pangkat 5 dikurangi 2 berarti pas 30 host. 30. Oke. Berarti angka nolnya ada Ada 5. ada 5 kan ya? Langsung aja hitung. Kan ada 32 bit kan? Dikurangi 5. Berarti ketemulah 27, ya enggak? Iya. Iya, Bu. Masih ingat yang tadi Bu Frans ajarin ya, kalau ada 32 bit, dia kebagi menjadi ada binernya net, ada binernya host, ya kan? Terus Kalau udah kepake hostnya 5, berarti di sini otomatis 27. Paham? Paham. Terlalu Paham. kah, Bu Frans?
Enggak. Enggak ya, kalau kecepatan gini. Jadi selanjutnya setelah kalian kelamaan ya saya yang ngantuk nanti ya. Oke, ketemu slash 27. Berarti subnet masnya gimana? Ya tetap aja harus ngitung ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 Iya, 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Kurang berapa nih bitnya? 1 Kurang 3. 3. Oke, itu 2 3 4 5. Ini kan ya? Berarti ini ketemu 255. 255, 255, 224. Ah, 224. Berarti will cut-nya berapa? 255 dikurangi 224. Benar ya? Iya, Bu. Berarti berapa? 31. 1. Ah, network address-nya berapa berarti? Lihat dari yang pertama. 110. 10, Hmm, 10, titik 10, Ini ya, 31. slash 27. 27. Terus will cut 0 0 0 31. Jadilah broadcast, jadinya 192. 192 dari 10, 10, 1. ya 1 ya. Berarti Iya, Bu. ketemu 10 titik 1, Sampai 30. Sampai 10 sampai 30. 10.30. 27. 27. Oke, 30 host selesai. Lanjut ke nomor 2. Berarti 20 host ya. Ya, itu. Maksudnya terus yang satunya, Bu, yang ngasih IP yang lain, bukan yang udah ketentu kayak 20, 30 ini gitu, Bu. Oh iya, oke. Ini saya selesaikan Oh, dulu. ini kan Saya nanti kasih- malah lama lagi. Heeh, Nggak sama. Nanti caranya seperti ini. Ya, saya selesaikan dulu biar nanti ada gambaran ya. 2 pangkat berapa nih? 4, 5 ya. 25.000. 30 host juga. Berarti kan sama kayak atasnya nih. Ya kan? Iya. Terus Iya. masuk aja ya. Iya. Networknya berarti berapa? 10 10 10 titik 31. 31 ya. 32. Ya berarti sama kayak ini ya. 00031. Ketemulah broadcast. Broadcastnya sama dengan 10 titik 63. Ketemulah hostnya 10 titik 33. 33. 10 titik 30. 62. 2 slash 27. 27. kan udah nih. Nah sekarang kan 3, 4, 5. Nah kita hitung nih nomor 3 itu butuhnya berapa hostnya? Kan antara router ini sama router ini, ya nggak? Berarti ada berapa host yang dibutuhkan? Ya di sini sama di sini. Artinya dia cuma butuh berapa host? 2. 2. Paham maksudnya Bu Fran? Oh. Oh, Oh, gitu. 2 semua kan, Bu? biasa aja. Oh ya kan? Yang kemarin. Yang tadi yang banyak banget itu berarti cuma 22 semua kan, Bu? Iya. Zubaida. Sampai ada 20 IP tadi ya, Bu ya? Betul. Jadi ini kan Oh, gitu. Oke, Bu. Terima kasih. gitu doang. Rugi saya udah. Lanjut, Ya, kan cuman bingungnya masalah itu, Bu. Nggak bisa saya rugi udah terlanjur nulis saya. Dilanjutkan, Bu. Lanjut. Lanjut aja, Bu. Berarti ini kan nanti ketemu slash 30 ya, ya kan? Pokoknya kalian ingat-ingat, nanti kalau link antar router biasanya selalu perhatikan aja, ISP akan selalu pakai ini. Kenapa kok dibuat seperti ini? Kalau link antar router itu artinya linknya cuma hanya boleh 1. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak ada penyusup yang bisa ngambil IP. Kalau misalnya contoh seperti ini, kalian butuh 30 host, ini pas ya, misalnya ini, kalian butuhnya cuma 20, tetapi kalian menyediakan 30, berarti kan ada sisa 10 host yang nganggur, ya kan? Istilahnya kalau di dalam switch itu misalnya ada 10 port yang nganggur. Kalau misalnya kalian ada hacker atau penyusup, mereka bisa menggunakan port-port yang nganggur itu atau IP-IP yang nganggur itu untuk masuk ke dalam sistem jaringan kalian. Gitu. Makanya kalau kalian biasanya, nanti tanya aja kalau punya kenalan orang ISP, biasanya kalau antar router itu selalu dikasih slash 30. Gitu, tak kasih tahu. Jadi nggak usah ngitung, udah pasti slash 30.
Oke, paham ya? Oke. Jadi nomor 4 juga sama, 2 host, nomor 5 juga sama, 2 host, dan seterusnya. Cuman bedanya, di soal yang tadi, kalian ngitungnya ada 206. Enggak. Ini ada 25. 20. Ada 20. Oke. Dah, ngerti sekarang? Yang mengerti, Iya, angkat Bang. kepala. Ya, ngerti ya, ngerti. Ada yang belum ngerti, silakan geleng-geleng dulu. Oh, Randy. berarti Sudah mengerti. oke, ngerti semua. Ada pertanyaan? Posisi ngantuk. Ada pertanyaan? Dikumpulkan minggu depan. Oke, saya padahal belum kasih deadline ya. Saya padahal kepinginnya nggak usah Itu pakai deadline, negosiasi sih. tapi ada yang usul minggu depan, ya udah nggak apa-apa dikasih deadline kalau gitu. Kesalahan, menyesal kan kamu? Siapa yang ngomong tadi? Iya kan? Menyesal kan? Padahal mestinya gak usah Ada dikumpulin. macam. Oke, Ukurannya. mau dikumpulin kapan? Gak usah. Kalau udah selesai Bu, baru dikumpulkan. Belum UAS. Sebelum UAS. Ya, salah sendiri kamu tadi bilang minggu depan, ya kan? Ya UAS. udah, kita ambil suara pertama, ya kan? Menyesal kan? Oh, Padahal hari ini saya udah mengosongkan perut saya dan mengosongkan hati saya, memberikan enak-enak ke kalian, udah nggak usah dikumpulin, gitu kan ya? Tapi dia bilang Ya makasih kumpulin. Oke, kumpulin minggu depan ya. Ngerjain sendiri boleh, ngerjain bareng temen boleh, atau saya tahu kalian kan kompak ya. Doi. Yang ngerjain kan Ya. kerja kelompok biasanya ya, yang kerja satu kelompoknya banyak ya kan. Nah, dikopas Betul. dari temennya juga boleh ya. Loh, enak toh. Saya kan tahu akal-akalan kalian kan. Jangan dikira saya tidak tahu. Tapi cara mengerjakannya, walaupun kalian nyontek teman kalian, terserah, tapi saya mau melihat artistik tulisan tangan kalian. Jadi silakan ditulis di kertas, kemudian nanti difoto jebret, dan dikumpulkan di e-learning, nanti akan saya buatkan formnya. Oke? Oke, yang Oke, Bu. silakan anggukkan kepala. Baik. Ada diketik, Bu. Oke. Nanti dikumpulkan minggu depan. Minggu depan jam 12 malam. 12 malam. Malam. jam 12 malam. Jadi Boleh. minggu depan kan kita kuliahnya jam 7. Silakan dikumpulkan minggu depan jam 06.59. Ya. Sebelum kuliah kan? 1 menit sebelum kuliah silakan dikumpulkan ya. Maksimal minggu depan. Oke? Deal? Ya Bu. Oke, sampai sini Deal. kan? Ya, Bu. Gak ada. Mari. Gak ada. Aktifkan kelompok teman. Kenapa, Wan? Enggak Bu, teman-temanku suruh aktifkan kelompoknya. Oh, Teman-teman ya, nggak diaktifkan kelompoknya. Saya suka ini ya. Oke. Ya, teman-temannya yang mikir ya. Oke. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira udah cukup ya hari ini ya. Pagi-pagi kalian udah ketemu dengan angka biner ya. Silakan dikerjain. Bu, PPT-nya gak dikirim. PPT-nya nanti saya upload di e-learning. Sengaja tidak saya upload supaya kalian memperhatikan saya dengan seksama, ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Tak tanya-tanya. Absennya Bu. Kenapa? Oh, Absennya absen itu Bu. Katanya kalau on cam absennya, di iya absen itu dong. Bu. Saya akan memutar ini kan saya record. Jadi nanti akan saya absen siapa yang on cam sampai akhir. Ya, seperti kesepakatan kita awal, oke? Yang on cam sampai Jadi learning. saya absen. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu minggu depan dalam acara yang sama di jam yang sama bersama saya, Francisca Cecilia Mukti, hanya di Asia. Cocok ya jadi presenter ya, cocok. Jadi presenter acaranya biar. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Dadah dulu sama kakak. Dadah dulu. Selamat pagi semuanya. Ya, Bu, Selamat pagi, Bu. Bu.